Are you down for this? If you're in the mood, take it to the moon. Just like Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu sebagai dosen penguji 1 dan yang saya hormati Bapak Ibu sebagai dosen penguji 2 dan yang saya hormati sebagai dosen pembimbing serta dosen penguji 3. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena sudah berkenan hadir pada agenda sidang skripsi saya ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya sebagai syarat untuk lulus S1 dengan judul Efektivitas Metode WAFA terhadap perkembangan membaca huruf hijaiyah anak usia dini di TK-TK Muhammad Al-Fatih. Menurut An-Nuri, membaca Al-Quran adalah kecakapan membaca Al-Quran dengan bagus dan benar sesuai dengan tuntunan syariat sebagaimana yang dijelaskan oleh ilmu tajwid. Membaca Al-Quran harus diajarkan sejak dini kepada anak karena membaca Al-Quran adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak. Tujuan pendidikan anak usia dini ialah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan menyeluruh sesuai dengan norma dan nilai-nilai kehidupan yang dianut melalui pendidikan anak usia dini. Anak diharapkan dapat mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya, yaitu terdapat 6 aspek perkembangan pada anak usia dini, yaitu kognitif, sosial emosional, fisik motorik, bahasa, seni, dan juga agama dan moral. Pada perkembangan bahasa mencakup kemampuan membaca, menulis, menyimak, mendengar, dan berbicara. Nah, salah satu metode sistem pembelajaran Al-Quran yang berkembang sekarang adalah metode WAFA. Sistem pengajaran Al-Quran melalui metode WAFA adalah suatu metode membaca Al-Quran dengan cepat yang digagas oleh tim WAFA Pusat Surabaya dengan menggunakan pendekatan metode otak kanan. Nah, menurut Hasan Ubaidillah, berbeda dengan yang lainnya, metode WAFA menyajikan metodenya dengan pendekatan pembelajaran bahasa sehari-hari yang sama dengan bahasa Indonesia sehingga pada tahap anak usia dini akan mudah dalam belajar Al-Quran seperti mengenal huruf-huruf hijaiyah. Menurut referensi yang telah saya baca, metode WAFA adalah salah satu metode yang muncul di antara metode-metode yang lain dalam rangka memberikan kontribusi keilmuan kepada khalayak. Nah, metode WAFA ini diciptakan pada tahun 2012 oleh Kiai Haji Muhammad Sholeh Derem LC. Beliau adalah pendiri Yayasan Syafaatul Quran Indonesia dan juga Ketua IKADI atau Ikatan Dai Indonesia Jawa Timur. Metode WAFA ini adalah metode belajar Al-Quran holistis dan komprehensif dengan otak kanan yang berada di bawah Yayasan Syafaatul Quran Indonesia. Komprehensivitas pembelajaran ini terlihat dari produk 5T WAFA yang meliputi tilawah, tahfidz, tarjamah, tafhim, dan juga tafsir. Nah, metode WAFA juga sering disebut dengan metode otak kanan yang mana dalam pembelajarannya menggunakan aspek multisensorik atau perpaduan dari berbagai indera seperti visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, dengan metode WAFA diharapkan akan tercipta pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Kata Al-Wafa berarti setia. Hal ini diharapkan agar orang-orang yang selalu setia belajar dengan Al-Quran dan selalu cinta dengan Al-Quran. Di metodologi penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam studi ini yang fokusnya adalah menjelaskan informasi dan data dalam bentuk deskripsi, foto, serta materi yang diperoleh dari wawancara, catatan observasi lapangan, foto sebagai bukti, dan dokumen pribadi lainnya, menggunakan data primer dan sekunder untuk mengambil data. Nah, dalam prosedur penelitian ini meliputi yang pertama tahap pralapangan, yang kedua tahap pekerjaan lapangan, dan yang ketiga tahap analisis data. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana cara penerapan yang dilakukan oleh
sekolahan TK-TK Muhammad Al-Fatih mengenai metode wafa. Nah, analisis dalam keefektifan menggunakan metode wafa terhadap perkembangan membaca huruf hijaiyah anak usia dini, yaitu anak mampu mempelajari huruf hijaiyah dengan tepat, benar, dan efektif dalam memahami juga menghafal huruf per huruf. Anak mampu melafalkan makhraj dengan benar, memahami per huruf, dan menghafal dengan jangka waktu yang permanen. Hasil penelitian akan dipaparkan tentang kegiatan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dan subjek penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data efektivitas metode wafa terhadap perkembangan membaca huruf hijaiyah anak usia dini dari hasil wawancara dan observasi secara langsung. Di sini saya akan memberikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian di TK-TK Muhammad Al-Fatih, yaitu salah satu lembaga pendidikan yang ada di kota Metro yang identik berbasis Islami dan Qurani. Nah, TK-TK ini berdiri sejak tahun 2019, merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang berstatus swasta. TK-TK terletak di tengah-tengah masyarakat Yosomulyo terletak di Kecamatan Metro Pusat, dan TK-TK tersebut di atas naungan Yayasan Muhammad Al-Fatih yang memiliki beberapa lembaga pendidikan, yaitu TK-TK Muhammad Al-Fatih, SD-TK Muhammad Al-Fatih, dan SMP-TK Muhammad Al-Fatih. Belajar membaca Al-Quran merupakan kewajiban bagi seorang muslim, karena Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, yang diturunkan secara mutawatir dan yang membaca dinilai sebagai ibadah dan mendapat pahala. Nah, dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penerapan metode wafa dalam mengenalkan huruf hijaiyah kepada anak usia dini, bagaimana cara pengimplementasikannya sehingga peneliti dapat mengetahui proses anak yang dapat mengenal huruf hijaiyah dengan baik dan benar sesuai makhrajul huruf dan kaidah ilmu tajwid. Dalam penerapan metode wafa di TK-TK Muhammad Al-Fatih, yaitu metode yang diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran dalam mengembangkan perkembangan anak dalam menghafal huruf hijaiyah. Metode wafa ini menjadikan mudah bagi guru yang mengajar di sana. Nah, guru menekankan kepada anak dalam menerapkan metode ini. Selain efektif, metode wafa juga dapat dipahami oleh anak dan mudah untuk mengajari metode wafa tersebut kepada anak. Contoh penerapannya yaitu seperti pada buku metode wafa yang jilid pertama, yaitu terdapat gambar yang juga dapat memudahkan anak untuk memahami dari huruf hijaiyah tersebut. Contohnya, mata saya kaya roda. Nah, di situ terdapat huruf mim, ta, sin, ya, kaf, ya, ro, dan da yang berharokat fathah semua. Nah, di situ menjelaskan tentang ada seorang anak yang matanya mirip roda seperti itu. Tapi di sini menggunakan huruf hijaiyah. Dan cara pembacaannya juga itu menggunakan nada dari metode wafa tersebut. Contohnya, mata saya kaya roda, bismillahirrahmanirrahim. Mata saya kaya roda, mama tata mama mata mama. Nah, seperti itu. Itu ada di buku tilawah jilid 1 halaman pertama. Dan di bawah buku tilawah tersebut itu terdapat catatan kaki, yaitu dibaca langsung tanpa jeda. Contohnya, mata tidak terbata-bata atau ta seperti itu. Dan bacalah setiap rangkaian dengan pendek atau satu harokat, karena di situ menurut ilmu tajwid juga menjelaskan bahwasanya
Jika tidak ada mad atau semacamnya itu tidak dibaca panjang, jadi dibacanya pendek semua, seperti mamata, tatama, seperti itu. Jadi begitu cara pengimplementasian metode wafa di sekolah TK Tiki Muhammad Al-Fatih. Nah, selain bisa diterapkan di sekolah TK, metode wafa juga bisa diterapkan di SD maupun di SMP. Seperti kalau di SD itu bukan mengenalkan huruf hijaiyah lagi, tetapi sudah menghafal menggunakan metode wafa. Nah, contoh nadanya Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Nah, jadi penerapan metode wafa tersebut dapat dikatakan efektif karena mudah dipahami oleh anak dan sudah banyak yang menerapkan metode wafa di sekolah-sekolah yang berbasis Islam lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai keefektifan metode wafa terhadap perkembangan membaca huruf hijaiyah anak usia dini di TK Tiki Muhammad Al-Fatih, Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu dalam melakukan persiapan, guru mempersiapkan perangkat pembelajaran untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran, yaitu seperti cara penerapan metode wafa dalam meningkatkan kemampuan anak dalam menghafal huruf-huruf hijaiyah. Nah, saran yang dapat saya sampaikan yaitu sehubungan dengan hasil analisis yang diperoleh di lapangan, maka peneliti memberi saran sebagai berikut, yaitu bagi pengajar atau guru, hendaknya guru lebih kreatif lagi dalam menggunakan media pembelajaran penunjang agar dalam penyampaian materi siswa mudah memahami dan menghafal huruf-huruf hijaiyah. Teruntuk siswa atau anak usia dini, yaitu harus selalu konsisten dan bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu Al-Quran tersebut. Tidak hanya di sekolah saja, tetapi saat di rumah harus mengaji dengan guru ngaji, privat maupun dengan orang tua, agar stimulus yang diberikan dapat memaksimalkan anak mengenai perkembangannya dalam menghafal dan memahami huruf-huruf hijaiyah. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang telah saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kisno MPD selaku pembimbing atas perhatiannya. Saya tutup presentasi ini dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.